Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menjaga kita, dan Tuhan masih memberkati kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bapak Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri pagi ini. Kami datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Biar apa yang kami kerjakan sungguh tertuju kepada Tuhan. Berkat Allah turun di tengah-tengah, sehingga yang lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, kami dilawat, kami dijamah, kami dibaharui. Kami pulang dengan kelegaan sorgawi, dengan kemenangan ilahi, dengan jaminan dari sorga. Allah menyertai kami. Terima kasih. Roh-roh yang bukan milik Tuhan dan nasir jahat, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus, Roh yang sempurna, melengkapi kami. Turun atas ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat pujian bagi Dia. Dia layak dipuji, Dia layak disembah selama-lamanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita selalu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau mendampingi kami selalu Tuhan. Kekuatan di jiwaku bersama Tuhan adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenanan-Mu yang teguhkan hati. Kau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu. Amin. Ya benar Tuhan.
iman kami, teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati dalam masa-masa yang sukar. Kami lewati bersama dengan Tuhan, Allah yang sempurna, Allah yang selalu baik, Allah yang selalu mendengar, Allah yang selalu menolong umatnya yang berseru, memanggil nama-Mu, mengangkat tangan, membuka hati, dan percaya dengan sungguh Allah tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu limpah, segala kebaikan dicurahkan, segala pertolongan dinyatakan. Allah tak pernah terlambat, selalu baru Kau nyatakan. Gada dan tongkat-Mu menuntun dan menghibur. Haleluya, haleluya. Roh Allah hadir, memberikan kedamaian, memberikan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Hosana bagimu,
Raja keadilan yang kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami angkat tangan memuji nama-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap kami, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah, hari yang cerah kami ada dalam bait Allah dengan satu maksud tujuan, merendahkan diri hati di hadapan Bapa di sorga, agar berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat pengharapan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita turun atas setiap umat-Mu. Terima kasih sebab kami percaya amat bahwa apa yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Allah, Raja dan segala raja, tidak pernah sia-sia. Mata-Mu memandang setiap langkah-langkah orang benar, dan tangan-Mu mencengkeram setiap kami. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu. Tuhan beri kesempatan untuk menyatakan suara kebenaran, biar hikmat ilahi turun atas beliau, sehingga penyingkapan kebenaran firman Allah yang diwartakan akan menjadi berkat, akan menjadi rema bagi setiap kami. Kami pulang dengan kemenangan yang sejati yang datang dari Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja damai, Juru selamat kami yang sempurna. Yesus Tuhan namanya kami panggil hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan tujuan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Kita percaya, kita tetap bersuka cita sebab Allah ada bersama dengan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tersebab apa, menapa sekali lagi Tuhan menetapkan langkah-langkah
menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi tangannya dengan iman. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu ya sama Tuhan, sebab waktu kita mau jatuh, pujian mengatakan tangan Tuhan yang ajaib menopang kita, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan, agar ketika badai ada, kami percaya firman-Mu juga ada di dalam hati kami, menjadi rema, bersuara, menerangi, meneguhkan, menuntun dan membimbing kami. Apapun kata dunia, kami dengar apa kata Tuhan. Sebab apa yang Tuhan katakan pasti memberkati rohani kami, meneguhkan iman kami. Haleluya. Benih ilahi tidak muncul dari bumi, tapi benih ilahi datang dari atas, dari Bapa Sorgawi. Amin. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Kami percaya ku tenang sebab Kau Allah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Lingkupiku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Lingkup Saat
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bisa ada di dalam rumah-Mu. Pagi hari ini kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Itu bukan karena kekuatan yang gagah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Itu juga karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, tolong kepada kami, supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Ibadah kami akan menjadi ibadah yang keberkatan. Sebab itu Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara di dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau menjawab hati kami, Engkau membentuk kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau izinkan Engkau bekerja di dalam hati kami. Kami izinkan Engkau membentuk kami ya Bapa. Karena itulah ya menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turun ke atas kami semua. Baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dikuatkan, dipuaskan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab kita Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang senantiasa menolong. Dia adalah Allah yang menyertai hidup kita. Dia adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seringkali menjadi pertanyaan buat kita semua termasuk saya. Kenapa? Karena beberapa nasihat yang diberikan baik di kalangan pemerintah sendiri maupun dari organisasi kita yaitu GBI selalu tidak sama. Kadang-kadang bicara A, kadang-kadang bicara B. Yang saya maksud adalah berkaitan dengan pemakaian masker ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ari yang mengirim WA kepada saya apa yang dikatakan oleh juru bicara pemerintah. Dan pada waktu itu dikatakan kalau bicara di forum boleh lepas masker. Nah ini saya bawa ke BPH, saya bawa di dalam satu pembicaraan dan kemudian saya minta jawabannya. Bagaimana dengan pengkhotbah? Dan puji Tuhan minggu yang lalu saya sudah mendapat jawabannya. Jawabannya adalah berkhotbah boleh buka masker. Tapi kalau bisa tetap pakai face shield. Dan saya mengatakan kalau pakai face shield suaranya mendem. Suaranya nggak keluar karena ketahan oleh plastik yang ada di depan ini. Ya pinter-pinter aja lah katanya begitu ya. Tapi yang penting adalah untuk pengkhotbah bisa buka masker. Kemudian saya juga lanjut. Kalau WL gimana? WL kan juga bicara di depan forum itu. Waktu dia bicara menyapa jemaat, waktu dia kadang-kadang mengartikan sebuah lagu, dia juga bicara, nggak sekedar nyanyi. Kalau WL boleh juga lah. Jadi sebetulnya WL dengan singers oleh gereja kita itu bisa lepas masker ya. Kepada saya ya, kepada gereja lain tanya apa enggak saya nggak tahu. Tapi karena saya mempergunakan WA dari Pak Ari ini sebagai bahan, akhirnya ya karena yang bicara itu juru bicara pemerintah yang khusus menangani COVID. Ya, jadi apa yang dia katakan itu boleh dibilang sesuatu yang bukan hoax, bukan yang palsu tapi yang benar ya. Jadi saudara jangan ada yang berpikir kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Tergantung dari pengkhotbahnya. Mau terus pakai boleh, mau enggak dipakai juga enggak apa-apa. WL juga sama. Tapi singers mohon maaf saya juga tanya, singers gimana? Singers kan nyanyi sama dengan jemaat. Kalau singers boleh buka, singers gak banyak ngomong. Sama dengan jemaat yang nyanyi doang. Kalau boleh buka berarti nanti jemaat juga ikutan. Kata, iya benar juga. Jadi mohon maaf untuk singers
Ya, Pak boleh buat ini karena protokol kesehatan yang ditentukan dari sana, bukan kemauan kita belajar mentaatinya. Oke, sekarang kita fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mendengar firman yang berjudul Tabahkanlah Hatimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan ini saya ambil dari satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang belum mendapatkannya dalam Alkitab, silakan melihat di tayangan yang di atas ini, ya. Ayat ini berkata demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bagian atasnya saja yang kita coba perhatikan. Ini adalah nasihat Rasul Paulus, saudara, kepada sidang jemaat yang ada di sana pada waktu itu. Dan dia berkata, tetapi sekarang, pengertian sekarang itu bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tahun depan, atau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Sekarang katanya, juga dalam kesukaran. Waktu Paulus bicara hal ini, dia sedang ada di dalam kesukaran. Dan dia melihat bahwa karena dia menambahkan hatinya, dia memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau kita belajar dari firman-Nya ini. Apa itu yang membuat Rasul Paulus menjadi tabah hatinya, kemudian dia bisa memberi nasihat kepada kita supaya kita juga tabah di dalam kesukaran seperti yang dia hadapi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan dikatakan sebab tidak ada di antara sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Orang biasanya tidak bisa tabah. Karena apa? Karena ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan Rasul Paulus mengatakan, dengan menambahkan hati, maka yang namanya ketakutan, kekhawatiran, apapun juga itu tidak banyak akan berpengaruh di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, jadi dalam hal ini, tolong diklik. Di dalam hal ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita semua supaya kita menjadi tabah. Nah, apa yang dimaksud dengan tabah? Saudara, kalau kita hanya bicara tabah saja memang agak sulit untuk mengertinya. Tapi kalau dikasih tambahan awalan ke dan akhiran an menjadi ketabahan, itu mudah dimengerti. Kenapa? Karena ketabahan itu adalah suatu keadaan tabah. Sebetulnya seperti itu. Saudara, dan kita coba mengerti kata ketabahan ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani mengatakan ketabahan itu adalah hupomone. Itu dari bahasa Yunani yang artinya kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi yang melampaui batas waktu yang diharapkan. Dengan kata lain, ada satu kemampuan. Ketabahan itu adalah suatu kemampuan untuk tetap bertahan. Saudara, sehingga di dalamnya ada unsur kesabaran, di dalamnya ada unsur keteguhan, di dalamnya ada unsur pengharapan. Ini penting, ya. Saudara ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 hal yang penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar dari ini semua adalah kasih. Oke. Tapi ya saya tidak mau berkata seperti itu. Kita melihat bahwa kenapa Rasul Paulus menggunakan 3 ini. Iman, pengharapan. Karena kalau kita hanya beriman tanpa adanya pengharapan, gak ada artinya iman kita. Dan kita tidak bisa kuat. Kita beriman kepada Yesus tanpa adanya pengharapan dari Dia, tanpa adanya pengharapan sesuatu yang datang dari Dia, tidak ada artinya yang namanya iman itu. Saudara yang dalam Tuhan, pengharapan tanpa iman juga samalah artinya. Ya, artinya tidak ada gunanya. Kita berpengharapan tapi nggak beriman. Pengharapan sama siapa? Berharap sama siapa? Berharap apa?
nggak ada ujungnya nanti kalau seperti itu. Saudara, sebab itu yang namanya ketabahan di dalamnya pasti ada unsur kesabaran, ketekunan, dan pengharapan. Ada lagi yang lain, kekuatan, itu dalam kelompok yang sama. Saudara, dengan kata lain, kalau kita kuat, kita akan bisa menjadi tabah. Kalau kita sabar, kita akan bisa menjadi tabah. Kalau kita tekun, kita akan bisa menjadi tabah. Kalau kita punya pengharapan kepada penolong kita, Yesus Kristus namanya, pasti kita bisa tabah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, di dalam hal ini saya mengambil pendapat dari seorang sarjana teologi, guru besar Fakultas Teologi di Glasgow University, yaitu yang bernama William Barclay. Di antara kita pasti sudah banyak membaca bukunya, termasuk renungan harian yang dia buat. Saudara, termasuk penafsiran Alkitab dari tiap-tiap buku yang dia buat, barangkali sudah banyak yang baca. Saudara, dia juga berbicara mengenai ketabahan, yaitu sikap tabah yang dalam mendukung dan mengubah hal yang sedang terjadi, yaitu tentang hal itu menjadi mulia dan luhur. Saya tidak menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik. Kenapa? Karena ini terjemahan, ya. Karena terjemahan orang, ya saya pakai apa yang dipakai orang-orang itu. Tapi intinya sama dengan yang di atas. Kurang lebih adalah seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, sekarang kita melihat bahwa Rasul Paulus berbicara atau memberi nasihat supaya kita bertabah hati, karena Rasul Paulus punya pengalaman dan dia mengerti apa artinya ketabahan itu. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 18 sampai dengan ayat 44, satu kisah yang cukup panjang, tapi pada pagi hari ini saya akan tidak bacakan semua, beberapa ayat saja. Ya, saya akan baca mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti terus lompat kepada ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Lompat ke ayat 40. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh itu di dasar laut. Sementara mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang
lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecah-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara-saudara, ini ada satu kisah. Saya tidak mau mengulang kisah ini, tetapi yang menjadi latar belakang mengapa Paulus ada di kapal itu, karena kita tahu Paulus sebetulnya adalah pada saat itu menjadi seorang tahanan. Kenapa dia ditahan? Orang Yahudi kurang suka sama dia. Waktu dia ada di Yerusalem, dia berbicara tentang Yesus. Dia sudah bertobat pada waktu itu ya, bukan Paulus yang sebelum bertobat. Dia sudah bertobat, dia selalu bicara tentang Yesus. Dia percaya Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mati di salib tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini dia beritakan kepada semua orang yang dia jumpai. Padahal sebelumnya Paulus tidak percaya hal itu. Sebelumnya dia tidak percaya yang namanya Yesus itu bangkit dari kematian. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala pada waktu itu yang menyogok prajurit-prajurit bahwa Yesus sesungguhnya tidak bangkit. Saudara, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, perubahan yang besar terjadi. Dia menjadi orang yang radikal percaya kepada Yesus. Dia menjadi orang yang fanatik mengikut Yesus. Dia menjadi orang yang tidak bisa menahan mulut untuk berbicara tentang siapakah Yesus itu. Dan itu menimbulkan rasa tidak suka oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Orang Yahudi mencari cara bagaimana bisa menangkap Paulus, bagaimana bisa memenjarakan Paulus, bagaimana bisa membunuh Paulus. Saudara yang di dalam Tuhan, sehingga tentara yang berjaga-jaga pada waktu itu orang Romawi melihat bahwa terjadi keributan antara Paulus dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya Paulus ditahan. Paulus membela dirinya, dia berkata, apa salahku? Aku nggak merampok, aku nggak mencuri, aku nggak membunuh, kenapa aku ditahan? Dia coba bercerita masalahnya kepada pemimpin pasukan yang menahan dia pada waktu itu. Dia coba bercerita dengan Raja Agripa. Dia coba bicara dengan penguasa-penguasa termasuk kepada Felix pada waktu itu. Tetapi ternyata mereka pun tidak bisa percaya apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, akhirnya apa? Paulus berkata dia selalu disusahkan. Dan akhirnya dia terus terang kepada tentara-tentara, kepada kepala pasukan yang menahan dia. Dia berkata, layakkah kamu berlaku seperti itu kepada seorang warga negara Romawi? Baru mereka sadar, oh ternyata Paulus bisa berbahasa Yunani. Ternyata dia warga negaranya bukan Yahudi tetapi Romawi. Wah, kita sudah salah ini kalau kita menyiksa orang yang warga negaranya adalah Romawi. Ternyata dia bukan pengacau yang dari Mesir yang bersama 300 orang ngacau di Yerusalem kemudian lari ke padang pasir. Ternyata bukan dia. Dia bukan termasuk kelompok itu. Dan Paulus mengatakan, karena engkau sudah berbuat seperti itu, aku adalah warga negara Rom, aku minta diadili seperti warga negara Roma. Wah, itu agak sulit untuk melakukannya. Akhirnya dia berkata, kalau begitu aku akan pergi ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar Romawi pada waktu itu, untuk menceritakan keadaanku. Ya, orang-orang di sana pada waktu itu tidak bisa menolak karena memang itu hak dari warga negara, hak daripada Paulus sebagai warga negara Romawi. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain dia sedang di atas kapal, tapi karena dia tahanan, dia tetap ada yang menjaga. Bersama-sama dengan dia juga dibawa banyak tahanan-tahanan yang lain. Dan ketika di kapal itulah mereka mengalami masalah. Ketika di kapal itulah mereka mengalami badai yang begitu besar, angin yang begitu keras, ombak yang menghantam kapal itu, sehingga kapal itu tidak karu-karuan arahnya. Saudara, tadi kita membaca bagaimana awak-awak kapal itu mencoba mengeluarkan barang-barang yang ada di kapal. Ini biasa ya, kalau kapal lagi seperti itu, buang ini, semua dibuang, barangkali terlalu berat ini. Oh ternyata masih kurang, buang lagi. Saudara, ini pengajaran yang bagus ini.
biasanya orang kalau di dalam tekanan akan mengurangi apa-apa yang ada di dalam dirinya, yang dia pikir, sekali lagi saya katakan, yang dia pikir itu menjadi masalah di dalam dirinya. Yang dia pikir seperti itu. Ya. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya ujian saya jelek, saya mulai berpikir, wah ternyata saya ini kurang belajar ini. Mungkin betul. Wah ternyata saya ini terlalu sering ke gereja. Wah ternyata ini saya terlalu banyak ikut program gereja. Oh saya ikut latihan, saya ikut komsel, saya ikut ini. Oh saya seperti ini. Hampir setiap saat, setiap hari saya ada di gereja. Ini yang membuat saya akhirnya hasil belajarnya jelek. Dan apa yang dia lakukan? Saudara, akhirnya dia berpikir kalau begitu saya harus mengurangi hubungan saya dengan Tuhan. Dia nggak ikut aktivitas di gereja, dia nggak ikut lagi paduan suara, dia nggak ikut komsel, dia nggak ikut macam-macam. Dia pikir itu yang menolong pada dia. Betulkah seperti itu? Tidak, saudara. Masalahnya kalau kita nggak lulus itu banyak faktornya. Saudara yang dalam Tuhan, seringkali kita berpikir seperti para pelaut ini yang membuang semuanya. Dan itu sama sekali tidak menolong. Saudara, dan ketika mereka di dalam kondisi putus harapan, tiba-tiba Paulus berkata, tambahkanlah hatimu. Persoalannya adalah, mengapa Paulus bisa bersikap tenang dan berkata tambahkanlah hatimu dan tetap percaya kepada Allah? Karena dia mengerti ada 3 kebenaran ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang membuat dia kuat di dalam imannya. Kebenaran apakah itu? Coba diklik. Yang pertama, saudara, Allah menyertai kita. Ini adalah satu kebenaran. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-23, dikatakan karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai anaknya, berdiri di sisiku. Ini suatu bukti ketika Paulus dalam keadaan kacau, di dalam kapal yang diombang-ambingkan sekian kemari, di dalam keadaan takut, pasti itu manusiawi. Dia khawatir, dia takut sama dengan yang lain. Waktu itulah Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Saudara, bisa jadi karena apa? Itu terjadi karena adanya iman. Tanpa iman, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini imanlah yang bisa membuat Tuhan mengirimkan malaikatnya. Karena itu adalah imannya Paulus yang bisa melihat malaikat itu hanya Paulus, yang lain tidak. Saudara yang dalam Tuhan, secara manusia Paulus tidak bisa melihat Allah. Kita pun tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Dia. Tetapi jangan lupa bahwa Allah melihat kita. Dia melihat kita. Saudara, kenapa? Karena Dia selalu menyertai kita. Dia beserta dengan kita. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B, ayat itu berkata, ada ayat di atasnya, tapi di bawahnya, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Kalau kita lihat lagi dalam ayat yang sudah sering kali kita baca, di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai engkau, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, firman ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Dia menyertai saudara dan saya selalu. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya kalau kita di gereja, bukan hanya kalau kita menyembah Dia. Di setiap saat Dia menyertai. Iman kita harus menyatakan seperti itu. Kebenaran yang kedua, saudara, Paulus melihat satu kebenaran di dalam hal ini bahwa Allah menggenapi rencananya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24, itu berkata demikian, dan ia berkata,
Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, firman Tuhan di sini berkata bahwa engkau harus menghadap kaisar. Artinya apa? Memang ada rencana Allah untuk membawa Paulus menghadap kepada kaisar. Walaupun kelihatannya itu pemikiran Paulus. Paulus berpikir, aku mau naik banding kepada kaisar di Roma. Tapi itu adalah rencana Allah. Kenapa Allah merencanakan seperti itu? Karena Allah ingin Paulus bertemu dengan kaisar. Untuk apa Paulus bertemu dengan kaisar? Bukan sekedar naik banding, tidak. Karena dia tahu kalau Paulus ketemu dengan kaisar, pasti Paulus tidak bisa menahan mulutnya untuk berbicara tentang Yesus. Saudara, sebab itu juga merupakan rencana Allah. Kita mengerti bahwa Paulus itu dikatakan sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Artinya di luar orang Yahudi, rasulnya adalah Paulus, kira-kira seperti itu. Saudara, sehingga memang Allah punya rencana supaya Paulus ini sampai kepada kaisar. Karena waktu bertemu kaisar, Paulus akan berbicara tentang Yesus. Siapa tahu kaisar akan membuka hatinya sama seperti Paulus dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga itulah yang menjadi rencana Allah. Sehingga di dalam hal ini kita mengerti rencana Allah tidak bisa gagal kecuali manusia sendiri yang menggagalkannya. Iblis tidak bisa. Kekuatan yang ada di dunia ini tidak bisa. Apapun juga tidak bisa menggagalkan rencana Allah kecuali diri kita sendiri, manusianya itu sendiri yang menggagalkan. Caranya gimana kita menggagalkan rencana Allah? Dengan tidak percaya kepada firman Tuhan, dengan tidak percaya kepada kehendak Allah, dengan tidak percaya bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita. Padahal kita mengerti firman-Nya berkata bahwa Dia mempunyai rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Kita sudah pernah baca ayatnya itu untuk kita. Saudara yang dalam Tuhan, ini harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Contoh, Allah punya rencana melalui Musa untuk dipakai menjadi alat dalam tangannya melepaskan Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Saudara, apapun juga yang terjadi kepada Musa bisa digagalkan semua. Firaun ketika Musa masih bayi mau mencoba membunuh dia, Musa terselamatkan. Oh, kemudian pada waktu Musa membunuh orang Mesir setelah dia menjadi dewasa, dia diangkat menjadi anak dari putri Firaun, tinggal di istana. Dia lihat bangsanya dianiaya orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu. Saudara, dia juga mau dibunuh. Sebab itu dia lari ke tanah Midian. Tapi Tuhan pelihara juga dia di tanah Midian. Ketika dia lari dari Mesir ke tanah Midian, dia tidak bertemu dengan binatang buas di dalam perjalanan. Tuhan jaga dia terus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kapapun badai kesukaran atau kegoncangan hebat datang dalam hidup kita, ingatlah bahwa Allah akan tetap menggenapkan rancangannya di dalam hidup kita. Dengan syarat kita tidak lari dari Allah. Kebanyakan kita lari dari Allah karena gak tahan. Kebanyakan kita meninggalkan Tuhan karena kita berpikir Tuhanlah yang meninggalkan kita. Padahal Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah Allah pasti menepati janjinya. Saudara, sering kali kita mendengar bahwa yang namanya Allah itu adalah Allah yang memegang teguh apa yang Dia janjikan. Dan itu benar. Sebab itu di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Allah menepati janjinya. Dan itu terjadi, semua orang yang bersama dengan Paulus selamat. Karena di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, demikianlah mereka semua selamat naik
ke darat. Saudara, Allahku, Allahmu, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta dan setia memegang firman-Nya. Janji Allah itu murni. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Firman-Nya itu kekal selama-lamanya. Saudara juga bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Ayat yang sering kali kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, diklik. Ya, masalah atau pencobaan yang datang di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus ingat kepada ayat di dalam firman-Nya. Ayat-ayat ini akan menguatkan kita. Roma 8 ayat yang ke-25 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Dalam kesulitan yang kita hadapi, dalam masalah yang kita hadapi, ada Allah di dalamnya yang turut bekerja, yang turut mereka-reka. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara ingat ayat itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini berkata, hanya pencobaan-pencobaan yang biasa yang kita alami. Bukan pencobaan-pencobaan yang berat di luar kekuatan kita. Kita masih bisa menanggungnya. Dan yang indah adalah ketika engkau menghadapi hal seperti itu, Tuhan berkata, Dia memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Hal seperti inilah yang seringkali dilupakan oleh orang. Karena berpikir sudah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mulai berpikir-pikir bahwa kenapa orang bunuh diri. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu, Pak Anton dalam firman Tuhan berkata bahwa oleh karena ada orang yang di PHK di Tangerang ini sampai bunuh diri, ternyata bukan hanya di Indonesia, saudara, tapi juga di negara-negara lain, di Amerika hal yang sama terjadi, di mana-mana hal yang sama terjadi. Masalahnya apa? Mereka tidak melihat jalan keluar dengan masalah yang sedang terjadi ini. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi saudara dan saya punya Allah yang tahu jalan keluar dan memberikan jalan keluar itu kepada kita. Sebab itu tabahkan hati. Itu yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, klik lagi. Jangan lupa ayat ini ya. Ayat ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Saya coba menghafal ayat ini karena dulu pendeta saya mengatakan atau gembala saya mengatakan, ini nomor teleponnya Tuhan, jangan lupa. Ada apa-apa, telepon Tuhan. Nomor teleponnya Dia kasih. Ya, ayat ini, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Syaratnya kita berseru kepada Tuhan. Syaratnya saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan nanti Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Biarlah kita terus beriman kepadanya. Sebab itu firman-Nya mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Firman yang baru kita dengar, biarlah kita simpan di dalam hati kita masing-masing, menjadi semacam modal buat kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan yang tadi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kemudian saya akan berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan juga bagi mereka yang memerlukan bantuan doa.
Di antara Bapak Ibu ada yang memerlukan bantuan doa, diangkat tangannya Ibu Joko. Oke, Pak Suharyanto, Ibu Yadli, masih ada yang lain di atas? Tidak ada. Baik, kita berdiri, kita menyanyikan pujian yang mengatakan bersamamu Bapa ku lewati semua. Amin. Terima kasih. Bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia bertindak, saudara. Dia bertindak, amin. Dia memberi pertolongan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Bersama Dia kita beroleh pertolongan. Haleluya, haleluya. Satu kali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang burukan hatiku. Besar, haleluya. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Bapa buat firman yang Kau berikan kepada kami, yang mengajar kepada kami supaya kami tetap tabah menghadapi apapun juga di dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah, oh, yang tidak membiarkan kami, yang mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami, yang membuat kami berhasil di dalam dunia ini. Meteraikan firman-Mu supaya menjadi pelita di dalam hidup kami, menjadi modal bagi kami Tuhan, untuk kami hidup berkemenangan di dalam Engkau dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa. Tolong kepada Bapak Suharyanto Tuhan, Engkau tolong juga kepada Ibu Joko, tolong juga kepada Ibu Yanli Tuhan, atau juga kepada anak-anak-Mu yang tidak mengangkat tangannya pada pagi hari ini. Engkau melihat apa yang menjadi keperluan mereka. Engkau tidak meninggalkan mereka, Engkau tidak membiarkan mereka, Engkau tidak membuat mereka di dalam kesulitan Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka, Engkau datang untuk menyelamatkan mereka, Engkau juga datang untuk menyembuhkan mereka kala mereka sakit, memberi penghiburan di kala mereka susah, memberi pertolongan di kala mereka memerlukan pertolongan daripada-Mu. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat yang berulang tahun, baik yang akan ibadah sore maupun malam, maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Lim Jinhua, Ibu Christine Suharyanto yang berulang tahun tanggal 15 dan tanggal 17. Demikian juga anak-Mu Tuhan, Fariel Samuel Rubianto Tuhan, yang berulang tahun tanggal 19 Juli
bersama dengan hamba ulang tahun yang sama Tuhan, tanggal yang sama. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menolong kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau terus memberi mereka pimpinan-Mu. Engkau terus menyertai hidup mereka. Engkau terus memberkati mereka, memberi mereka kesehatan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ibu Sunmoy Tuhan, yang menurut berita bahwa akan dioperasi Tuhan. Tolong Tuhan, ulurkan jamahan-Mu. Dia adalah anak-Mu yang memerlukan Engkau Tuhan. Oh, saat ini dia ada di Bekasi, jauh dari anak-anak Tuhan yang lain, jauh dari mungkin saudara-saudaranya yang lain. Tetapi Engkau dekat dengan dia, Engkau menyertai dia Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kepada dirinya. Mujizat-Mu terjadi bagi dirinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Sertai kami di dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau terus menyertai kami sebagaimana firman-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai dengan akhir zaman. Terima kasih Bapa, Allah yang baik dan heran. Terpujilah nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kedangkan kedua tangan saudara, arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Yesus memberikan berkatnya kepada kita semua. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.